Salam Arbalitik, bersama saya kembali Samuel Parlingga Polisos, Sistem Engineer dari Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal Network First Line Defense Against Cyber Threats. Jadi bagaimana pertahanan pertama menghadapi cyber threats di sisi jaringan berbagai merek. Seperti apa pertahanan pertama ini? Apa sih pertahanan pertama? Saya akan menjelaskan pada topik selanjutnya. Jadi ada beberapa subtopik yang akan saya bahas pada pertama kali ini. Yang pertama adalah kebutuhan dari enforcement automation dalam security. Yang kedua adalah intelligent dan automation. Ketiga adalah ClearPass guest access, salah satu fitur dari ClearPass guest access. Kemudian yang keempat adalah ClearPass onboard. Dan yang kelima adalah ClearPass on drive. Jadi apa kebutuhan dari enforcement dan automation? Kenapa enforcement dan automation ini sangat diperlukan dalam dunia security, dalam dunia keamanan jaringan? Apa yang menyebabkan enforcement dan automation ini sangat diperlukan? Ini yang menjadi topik yang sangat menarik. Bapak Ibu bayangkan seandainya security Bapak dan Ibu itu ibaratkan gambar berikut ini, kabel-kabel yang berserakan, tidak ada otomatisasi. Ini kenapa tadi terjadi? Karena terlalu banyak human intervention, terlalu banyak engineer manusia yang melakukan konfigurasi, sehingga akhirnya terlalu banyak kesalahan konfigurasi yang sudah terjadi berturut-turut dan tidak rapi konfigurasi, sehingga akhirnya attacker bisa mencuri celah di situ dan bisa masuk ke dalam jaringan. Dan segmentasi itu sangat penting sekali. Bagaimana kita membedakan berdasarkan behavior dari setiap komponen network. Ketika komponen itu adalah data, maka dia bergerak sebagai data, dia tidak boleh melakukan lagi. Ketika dia sebagai voice, maka dia hanya melakukan hak-haknya sebagai voice saja. Ketika dia sebagai komponen guest, maka dia cuma bisa akses internet atau hanya akses server-server untuk kebutuhan demo POC misalnya. Lalu untuk corporate dan UID, misalnya corporate maka dia bisa akses semua. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan sistem ini semua? Karena tanpa platform yang detail, dalam platform yang centralized, maka berubah konfigurasi setiap switch dan wireless satu persatu. Dan ini sangat lambat dan sangat kompleks. Dan selalu security adalah masalahnya adalah keamanan dan kenyamanan. Semakin Bapak Ibu aman, semakin Bapak Ibu tidak nyaman. Dan semakin Bapak Ibu nyaman, semakin tidak aman. Inilah mitos dari security. Dan kita punya intelligent automation juga enforcement arsitektur ini adalah untuk otomatisasi semua. Definisi dari genius adalah membuat sesuatu hal yang kompleks menjadi satu hal yang sederhana. Jadi bagaimana tadi mitos security yang begitu kompleks tadi itu coba dikemas dalam satu hal yang sederhana. Itulah orang-orang genius. Jadi itu yang mengatakan bukan Samuel Parlingga Polisos, yang mengatakan adalah Albert Einstein. Nah, berikutnya adalah integrasi ClearPass, enforcement dan automation. Pokoknya ClearPass itu tidak bergerak sendiri. Aruba ClearPass adalah sistem security pada Aruba, dan dia tidak bergerak sendiri. Dia bergerak bersama dengan seluruh ekosistem yang lain. Contohnya ada firewall misalnya, atau ada endpoint security misalnya, McAfee, atau ada alert system, broker service. Seperti apa kerjanya mungkin? Kalau Ibu penasaran. Seperti ini kerjanya. Ketika ClearPass mendapatkan, atau ketika misalnya McAfee mendapatkan ada virus baru atau malware baru dan dia tahu bahwa sebenarnya paket ini sudah melewati seluruh jaringan, maka ClearPass akan diberitahu oleh si McAfee. McAfee harus seperti ngomong ke ClearPass, ini paket ini sudah lewat di jaringan dan paket ini sudah berbahaya, dia membawa ransomware misalnya. Akhirnya ClearPass mencari paket ini dan dia langsung kuarantin paket ini atau ditendang keluar dari jaringan. Itu adalah koordinasi misalnya ClearPass dan McAfee. Lalu bagaimana misalnya ClearPass dengan SIEM? Karena SIEM mengetahui ada virus startnet, virus dari Iran sudah masuk ke dalam jaringan Bapak dan Ibu misalnya. Lalu SIEM ini atau Security Incident Event Monitor tidak bisa melakukan pencegahan, sehingga dia akan meminta tolong ke ClearPass lagi. ClearPass tolong agar virus ini dikeluarkan dari jaringan. ClearPass langsung mengetahui itu dari SIEM tadi, dari Security Incident Event Monitor misalnya dari Splunk, dia langsung kuarantin paket tadi ke dalam jaringan. Ini salah satu contohnya. Seperti pada use case berikut. Ketika user jatuh device goes rogue atau misalnya sudah kena serangan, sudah terkena attacking, maka security alert langsung diberikan ke ClearPass. Coba yang menggunakan SIEM, karena basically SIEM tidak bisa ngapain selain menganalisis atau dari firewall barangkali baru sudah lewat paketnya, tinggal dia bersadar oh ternyata paket tadi lewat itu sudah kena serangan gitu, atau IPS juga bersadar, sehingga dia beritahu ke ClearPass. ClearPass yang megang semua jaringan,
dia lihat, oh akhirnya dia tahu jaringan device tersebut dari mana, dan dia langsung isolate device tersebut dari jaringan. Inilah koordinasi. Jadi enforcement dan automation tidak pernah berjalan sendiri. ClearPass tidak pernah berfungsi sendiri dalam mengamankan jaringan bubble ini, dibutuhkan komponen lain. Di setiap komponen tadi saling berkoordinasi satu dengan lain dan saling memberikan proteksi kepada jaringan bubble. Inilah ClearPass Policy Manager. Jadi ibarat ClearPass Policy Manager ini ibarat adalah satpamnya yang melindungi seluruh jaringan, security-nya. Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam jaringan adalah yang diizinkan oleh ClearPass saja, baik itu tamu maupun bukan tamu juga, seperti corporate. Lalu tidak hanya sampai situ, kita juga melihat dari sisi onboarding. Jadi device-device yang boleh masuk ke dalam jaringan adalah device sudah diregister di dalam ClearPass punya sistem. Sementara device yang juga tidak sesuai dengan standarisasi keamanan dari ClearPass itu tidak boleh masuk ke dalam jaringan. Ini disebut dengan onboard. Jadi ada onboard device yang diregister, ada onboard device tersebut harus sesuai dengan health checking, harus sesuai dengan standarisasi keamanan dari yang diterapkan oleh Telkom ini. Jadi benar-benar ClearPass-nya sebenarnya menjaga perimeter siapa aja yang bisa masuk ke jaringan. Dan ketika dia masuk ke jaringan, dia benar-benar hak dan kewajiban sesuai dengan yang dia punya. Kita mulai pertama dengan ClearPass Guest Access. Kita mulai bagaimana ClearPass memberikan akses kepada komponen yang tidak berada pada jaringan, komponen tamu misalnya, atau bisa di Bapak Ibu misalnya di universitas ada orang tua murid berkunjung, atau ada orang lain yang menggunakan wifi, gimana caranya kita bisa kasih akses ke mereka tanpa jaringan kita terkena serangan seperti itu. Challenge dari delivering guest access ketika kita memberikan wifi kepada tamu adalah open network. Kita tidak ingin mereka tanya ke kita password di sana ini apa, aduh lama banget nanti kita kasih tahu. Jadi yang pertama kali adalah everyone expects access, even employee. Jadi sedikit sekali untuk security dan reporting, dan terakhir semuanya itu butuh staff yang assist setiap guest. Jadi sebenarnya setiap tamu yang berkunjung ke tempat ngobrol ini butuh ada asistensinya, ada semacam resepsionis yang ngasih tahu bisa password itu apa atau gimana cara aksesnya dan sebagainya. Padahal ini sangat lambat. Jadi bagaimana ClearPass menjawabnya? Ada seperti berikut ini. ClearPass punya sistem bernama ClearPass Guest. Jadi banyak industri, banyak guest dan sebagainya. Hanya secure guest app yang bisa masuk dalam jaringan ClearPass. Jadi ada portalnya juga. Jadi ibaratnya dia akan login dengan menggunakan open network. Lalu habis itu saat dia login, dia akan di-prompt browsing. Lalu mungkin banyak hal bisa dilakukan di situ. Bisa dia registrasi sendiri, bisa juga dia masukkan email dan password dan sebagainya. Atau mungkin pakai sosial media seperti Facebook, atau Twitter, atau LinkedIn, atau Gmail. Ini contohnya adalah customizable portal feature. Jadi branding kita dan data field kita ini berdasarkan advertising. Jadi Bapak Ibu ingin dapat data-data dari customer yang guest yang berkunjung, misalnya Bapak Ibu tinggal terapkan sosial media login. Lalu integrasi juga third party billing dan property management system. Portal bisa per department dan location, bisa social login dan juga package. Jadi katakanlah tamu tadi sudah berkunjung, dia sudah menggunakan address dari handphonenya, jadi handphone itu sudah digunakan untuk sebagai tamu sudah oke. Ketika dia keluar, dia balik lagi, dia tidak perlu lagi register lagi, dia sudah langsung join dalam jaringan karena MAC addressnya sudah di register di dalam. Dan ada quality of service juga, kita bisa memanfaatkan katakanlah tamu tertentu VIP yang memiliki kecepatan yang tinggi, tamu sebagian besar tidak lagi memiliki kecepatan seperti itu. Berikutnya self service dengan sponsor misalnya. Katakanlah kita tahu bahwa ini orang tua murid. Kita tidak mau semua guest bisa akses internet sembarangan. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa kita berikan akses internet. Anak-anak orang tua murid, dan dia akhirnya register sebagai orang tua murid. Dia masuk, dia ketika dia login wifi, misalnya katakanlah Samuel Edu, misalnya Samuel Edu dia login, Samuel Edu wifi dia login, dia connected, habis itu dia di-prompt, dia suruh register. Katakanlah dia orang tua Samuel, sebentar dia register, habis itu orang sponsornya tahu bahwa ini orang tua Samuel. Akhirnya sponsor itu confirm. Dan dia confirm, dimasukkanlah di-prompt semacam OTP. OTP itu harus dimasukkan oleh orang tua Samuel supaya dia bisa akses ke dalam jaringan. Ini salah satunya. Jadi account enable itu by screen, SMS, atau by email. Jadi bisa jadi masuk di email itu adalah OTP-nya. Ini sangat scalable untuk banyak environment. Jadi juga untuk set dari guest
standar gas enterprise juga ketika gas turnover juga gas tersebut pindah-pindah satu dengan lain. Ini sangat bagus sekali bebas gas akses. Bapak Ibu yang pecinta bola olimpik dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu punya satu perusahaan nanti, Bapak Ibu ingin device-device setiap karyawan Bapak Ibu itu diregister dalam satu sistem sehingga gaji semuanya aman. Bapak Ibu bayangkan seperti itu. Ketika Bapak Ibu punya satu universitas atau punya satu sekolah, lalu punya satu mahasiswa atau siswa tersebut kehilangan handphonenya dicuri oleh pencuri yang ternyata juga sekaligus hacker. Pencuri itu akhirnya masuk ke dalam sekolah itu, di login karena tadi handphonenya punya siswa tadi, di login dengan gampang. Dan hasilnya dia bisa curi seluruh data-data yang dimiliki oleh mahasiswa tadi, bahkan dia bisa hack ke dalam jaringan Bapak Ibu. Bisa bahaya hanya karena handphonenya dicuri, hanya karena laptopnya dicuri, hanya karena device-nya dicuri. Bagus sekali. Dan bagaimana sistem untuk mendaftarkan setiap device-device yang dimiliki oleh anak-anak sekolah ini? Nah, kita bagaimana cara kita manage personal devices yang dimiliki oleh device, yang dimiliki oleh user, yang sering juga berganti-ganti. Apalagi anak sekolah kadang dia pakai Samsung sekian, habis itu diganti lagi A31, lalu diganti lagi iPhone, diganti device tersebut. Device namanya jadinya bisa dipakai hacker dan bisa masuk ke jaringan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita manage ini semua? Sebenarnya Bapak Ibu mungkin berpikir soal MAC address, jadi mungkin kita register aja MAC address setiap device. That's not true, karena MAC address bisa ditiru oleh hacker. Hacker bisa ditiru MAC address sehingga dia bisa menjadi serupa dengan si anak mahasiswa tadi. Jadi bagaimana caranya? Ada satu identifier yang dimana tiap device itu berbeda. Itu bukan MAC address, dan itu tidak bisa ditiru. Namanya adalah private key. Private key setiap device ini berbeda satu dengan lainnya. Dan kita perlu register ini dalam satu sistem atau platform. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Jadi private key tadi harus diregister dalam, misalnya seperti ini aja. Misalnya seperti ini. Kita kalau sebagai warga negara yang memiliki mobil atau motor, kita tentu menggunakan SIM. Dan di SIM itu kita harus menyertakan data-data kita dan kemudian ditandatangani oleh polisi. Jadi ibaratnya private key kita itu harus ditandatangani oleh satu sistem tertentu yang disebut oleh polisinya, disebut dengan certificate authority. Jadi certificate authority inilah yang akan mentandatangani private key Bapak dan Ibu. Jadi setiap device istilahnya ada polisi yang akan memberikan izin bahwa device ini diregister dalam jaringan Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana cara memanage ini semua? Katakanlah cuma 4 device, 5 device itu sangat mudah sekali untuk registrasi certificate authority, disebut dengan digital signature atau public key infrastructure, itu sangat mudah. Tapi ketika 5 device, ketika ada 10 device, kalau itu masih mudah, ketika ada 20 device, 30 device, 40 device, sampai 100 device dari mahasiswa. Satu device dalam satu mahasiswa kadang-kadang punya 3-5 device. Dan itu harus diregister dengan menggunakan private key system tadi, dengan menggunakan public key infrastructure tadi. Jadi ada CA yang tanda tanganin, lalu hasil tanda tangan itu harus di-input dalam device, itu sangat lama sekali. Dan belum lagi kalau device-nya hilang, kita hapus lagi dari sistem, dan habis itu device yang baru harus kita sign up lagi. Wow, lama sekali. Dan jadi bagaimana sistem yang dimiliki oleh Aruba ClearPass? Caranya seperti ini. Bisa device tinggal di-direct aja ke portal, lalu user masukkan Active Directory credential untuk start onboarding. Dan secara otomatis user akan mendapatkan network segmen yang tepat. Jadi cukup register CA tadi, CA Certificate Authority atau polisi yang menandatangani SIM tadi itu diregister aja ke ClearPass. Lalu user tinggal memasukkan Active Directory user dan password saat pertama kali login. Selanjutnya ClearPass akan membangun sistem di mana CA akan tanda tangan ke private key user di Bapak Ibu. Jadi IT menentukan siapa yang onboard device, akses dibedakan dari role dan device. Yang device tidak bisa masuk, yang tidak punya Active Directory tidak bisa masuk, dan juga tidak butuh employee untuk guest network. Ini contoh onboard health devices. Contoh tampilannya seperti ini, kita melindungi user dan devices yang ada pada jaringan ini. Berikutnya topik selanjutnya adalah ClearPass on guard. Bapak Ibu bayangkan seandainya ada orang menginstal malware ke dalam jaringan laptop Bapak Ibu, dan dia akhirnya mendapatkan hak untuk akses remote ke laptop Bapak Ibu, dan bisa masuk dalam jaringan Bapak Ibu, ini bisa hack semuanya.
Virus on guard adalah jawaban atas hal ini. Jadi kenapa virus on guard? Jadi caranya seperti ini. Setiap endpoint yang harus masuk ke dalam jaringan Bapak dan Ibu adalah endpoint yang sesuai dengan standar jaringan Bapak dan Ibu. Katakanlah demikian. Misalnya, Bapak dan Ibu menerapkan satu skenario di mana tidak boleh ada endpoint yang atau tidak boleh ada devices yang menginstal torrent atau bahkan menginstal game, itu tidak boleh masuk ke jaringan. Itu bisa dengan menggunakan bypass on guard. Jadi ketika saya menginstal torrent atau aplikasi peer-to-peer untuk downloading, ketika saya install, saya nggak bisa masuk dalam jaringan dan saya akan diminta untuk uninstall dulu torrent ini. Hal itu terjadi karena ada agent yang ditanamkan di setiap laptop dan device. Agent ini akan ngecek apakah saya menginstal sesuatu hal yang bertentangan dengan standarisasi yang sudah diciptakan oleh ClearPass berdasarkan konfigurasi oleh Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat berbeda. Ketika saya install torrent, saya tidak bisa langsung dalam jaringan, saya masuk ke dalam kuarantin VLAN dengan jaringan VLAN kuarantin. Sehingga saya harus uninstall dulu torrentnya, baru setelah uninstall torrent baru saya bisa masuk dalam jaringan. Jadi benar-benar Bapak Ibu menerapkan sistem aplikasi-aplikasi yang boleh diinstal di dalam jaringan, di dalam device adalah aplikasi sesuai dengan standar Bapak Ibu. Seperti berikut ini. Semuanya terjadi secara otomatis dan langsung auto remediate device tersebut. Inilah bypass on guard. Blok akses yang tidak sesuai dengan standarisasi oleh Bapak Ibu. Demikianlah bypass on guard. Jadi ClearPass itu adalah satu sistem di mana dari visibility ke enforcement, dari penglihatan ke bagaimana dia memberikan enforcement atau penegasan pada siapa yang tidak secure, dia tidak boleh masuk ke jaringan. Jadi tahu dulu device mana di dalam jaringan dan device yang tidak sesuai dengan standarisasi Bapak dan Ibu itu bisa langsung ditendang ke jaringan. Demikianlah berakhirnya kesempatan saya hari ini untuk menjelaskan soal ClearPass dan soal network first line defense against cyber threat. Bagaimana perimeter pertama menghadapi serangan cyber. Jadi semoga ilmu hari ini berguna untuk Bapak dan Ibu, dan semoga stay safe, stay connected. Nama saya Salma Pardungan, Arub Olimpik.